Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Cayati. Ini adalah mind mapping saya dan akan saya jelaskan. Judulnya yaitu kesiapan belajar berdasarkan perkembangan teori behavior, neuroscience, dan kognitif berdasarkan perkembangan fisik, otak, dan kognitif. Yang pertama, teori behavior. Kata behavior dapat diartikan sebagai perilaku dari seorang pendidik dan peserta didik yang sangat mempengaruhi dalam ruang lingkup psikologi pendidikan. Sikap, karakter, perilaku dari seorang peserta didik untuk mampu menguasai atau memahami sesuatu, yaitu upaya diri peserta didik untuk memulai tingkatan kedewasaan atau dari ketidakdewasaan menuju karakter dewasa. Perspektif behavioral terfokus pada peran mulai untuk melakukan proses belajar dalam mendeskripsikan tingkah laku manusia, serta proses terjadi melalui rangsangan yang disesuaikan pada stimulus untuk menimbulkan ikatan jalinan perilaku reaktif atau respon hukum-hukum mekanistik. Konsep belajar menurut teori behaviorisme. Menurut John B. Watson, beliau mengembangkan teori belajar menurut hasil penelitian Ivan Pavlov, dan ia berpendapat, maka belajar adalah cara terjadi refleks yang memiliki respon terkuat melalui gerakan stimulus pada peserta didik. Semua perilaku terbentuk karena adanya rangsangan stimulus yang berupa respon melalui tahapan pengkondisian dalam proses belajar, sehingga seseorang akan merasakan perasaannya merasa begitu bahagia, begitu takut akan harus dilatih, karena tak selamanya seseorang akan berada di dalam perasaan bahagia ataupun sedih. Kondisi belajar akan menimbulkan reaksi yang sangat kuat dalam perasaan anak. Dalam proses belajar, anak harus melakukan syarat yang sudah disepakati bersama untuk memulai proses belajar dan memulai melakukan kegiatan praktik yang kontinu. Penerapan teori behaviorisme di atas adalah sebagai berikut. A. Motivasi. Motivasi menurut Sumadi Suryabrata yaitu kondisi yang terdapat di dalam diri seorang yang menstimulusnya untuk selalu melakukan kegiatan tertentu untuk mendapatkan suatu tujuan. B. Sikap. Sikap atau perilaku seseorang dalam proses bergaul atau ketika menjalani pembelajaran ada berbagai cara dan setiap kegiatan itu berbeda-beda. C. Minat. Minat yaitu sebuah perasaan serta berhubungan dengan suatu hal yang digemarinya melalui beberapa aktivitas tanpa ada paksaan dari pihak manapun. B. Teori neuroscience. Instrumen kesiapan sekolah merupakan ukuran kesiapan sekolah anak usia dini dalam perspektif ilmu saraf. Kesiapan belajar anak usia dini merupakan kesiapan belajar untuk memasuki jenjang sekolah dasar. Parker menyebutnya kesiapan sekolah diartikan sebagai konsep multidimensi yang mempertimbangkan aspek perilaku dan perkembangan kognitif serta adaptasi anak ketika di kelas. Pada usia dini, perlu dilakukan penilaian untuk melihat kesiapan belajarnya agar bisa dilakukan tindakan khusus apabila ditemukan tanda perbedaan dalam kemampuan dibanding teman usianya. Yang terakhir, teori kognitif. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Bahrudin menerangkan, teori ini lebih menaruh perhatian daripada peristiwa internal. Belajar tidak segera melibatkan hubungan antara stimulus dan respons sebagaimana dalam teori behaviorisme. Lebih dari itu, belajar dengan teori kognitivisme melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks, dijelaskan oleh Bahrudin. Menurut aliran kognitif, belajar adalah sebuah proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Menurut teori ini, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang anak melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.